Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKR, salam Merah Putih. Ya, Irma Caniago dan juga para ternak Mulyono lainnya akan shock melihat ini. Kenapa? KPK belum bisa menahan Hasto. Kita lihat kemarin ada videonya, dia kemudian disambut dengan meriah oleh para pendukungnya. Ternyata Mas Hasto ini punya jimat anti Mulyono. Wais, ngeri kan? Wajarlah kalau sampai sekarang belum bisa ditangkap. Jimat anti Mulyono. Nah, kemudian ini nih yang paling membuat shock Ibu Irma Caniago tentang narasi pencitraan Pak Mulyono, termasuk kemarin tuh waktu presidenan. Oke, bosku, mari kita simak videonya. Kok Hasto belum ditahan, ternak Mulyono makin panik nih. Gimana sih KPK? Ini pas selesai ditanya ya, apa namanya diminta keterangan ya apa? Banyak ya. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan. Ini alasan KPK masih belum tahan Sekjen PDIP. Penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemanggilan Pak Haka selanjutnya menunggu saksi dulu. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Siapa yang hari ini nungguin Sekjen PDIP Hasto punya jimat pamungkas anti Mulyono. Ya ini. Sekjen PDIP ditahan KPK? Ayo, siapa? Nungguin ya. Ya, pada nunggu kan? Pada nunggu kan? Iya, Bang. Nunggu kan? Berarti ya, dugaan gua benar nih. Apa tuh? Jimatnya Pak Hasto yang disimpan di Rusia ke sana. Weh, memang senjata pamungkas. Bener. Artinya apa? Jokowi takut. Mulyono takut. Bener gak ya? Kebetulan ketenteng, giliran ditentang kayak saya. Bagaimana kira-kira? Pasto, boleh gak kira-kira pinjem jimatnya yang kemarin disimpan di Rusia sama Bu Koni? Buat Pak Tom Lembong. Siapa tahu aja Pak Tom Lembong dibebasin juga. Ya kan begitu. Soalnya Mulyono kayaknya takut banget nih sama jimat pamungkasnya. Pantes hari kemarin dia ke Jakarta sama bininya, ya kan? Kayaknya lagi cari tahu KPK kan. Soalnya berkasnya kan ditunjukin juga ke KPK. Hah? Nah, ini juga bisa nih buat jimat-jimat para aparat penegak hukum yang terpasung sama Jokowi. Terpasung gak tuh? Jokowi. Lo mau nggak jimat anti tekanan Jokowi? Tinggal minta sama Mas Anti Hasto. tekanan. Udah, ya. Oke, Bang.
Salah kata. Ya wajar dong sebagai seorang mantan presiden. Kapasitas kemudian Jokowi kapasitasnya dipertanyakan dia pada ingin ternaknya ngamuk. mengunjungi warganya yang dulu belum sempat dikunjungi. Kemudian kapasitasnya sebagai seorang bapak bangsa katanya yang ingin melihat bagaimana proses daur ulang ini sehingga menghasilkan produk bahan bakar yang bernama petasol ini yang kemudian bisa digunakan untuk menggerakkan mesin traktor. Lalu kemudian juga mengatakan bahwa banyak sekali akun-akun ternakan ini yang mengatakan bahwa kapasitasnya sebagai warga negara yang ingin memberikan contoh, kemudian ingin menonjolkan hasil budidaya atau hasil karya dari warga Banjarnegara itu. Para ternakan-ternakan ini, akun-akun ternakan, kemudian buzzer-buzzernya mengamuk-ngamuk, lalu kemudian dengan kalimat-kalimat template yang selalu mereka katakan bahwa daripada kamu, apa yang sudah kamu perbuat untuk negara ini? Betul. Apa Itu yang tuh. sudah kamu lakukan untuk bangsa ini? Selalu dengan kalimat-kalimat template seperti itu. Dan itu banyak sekali, bukan hanya ratusan, bahkan ribuan. Itu yang terjadi di media sosial sekarang. Nah, kalau saya, misalkan saya diberikan pertanyaan, emang apa yang sudah kamu lakukan untuk bangsa ini? Apa yang sudah kamu lakukan untuk negara ini? Prestasi apa yang sudah kamu lakukan untuk bangsa ini seperti Pak Jokowi? Ingat, selama 10 tahun, kita semua warga negara Indonesia membayar pajak, bahkan sekarang pajaknya dinaikkan, itu juga untuk salah satunya menggaji presiden. Jadi kita adalah bos dari presiden itu, ya kan? Mantap bang. Itulah. Jadi sekarang apapun yang berhubungan dengan Pak Jokowi, kemudian ketika ada seseorang, salah satu akun, atau mungkin juga salah satu lembaga yang kemudian mempertanyakan itu, kemudian nyenggol dikit, senggol-senggol dikit, pasti akun itu akan digeruduk dengan ratusan atau bahkan ribuan akun ternakan dari para buzzernya. Dia memainkan peran besar Narasi bagaimana pencitraan memainkan Mulyono. narasi. Ketika karena kita bicara Pak Jokowi, contoh langsung Pak Jokowi. Dia memainkan narasi bagaimana orang masih ada yang menunggu di gang depan rumahnya. Jadi di gang depan rumahnya itu ada orang dari jauh datang menunggu. Begitu mobil Pak Jokowi keluar, orang itu bersimpuh, Pak tolong Pak, saya mau bertemu. Lalu Pak Jokowi bilang, oh ya sana tunggu di rumah, saya Jumatan dulu. Nah, tapi kan kita juga harus berpikir, kok bisa ada kamera standby ya di seberang jalan sana untuk menangkap kejadian itu. Tapi kan kemudian itu diposting di semua sosial media dan sebagainya untuk menunjukkan betapa Jokowi seorang figur yang dicintai. Nah, jadi dengan gempuran seperti ini, dengan gempuran kesulitan hidup, dengan gempuran narasi-narasi media sosial, Jokowi ke mall masih jadi rebutan foto-foto, Jokowi ke mana-mana masih jadi rebutan ya. Orang mulai kabur semua dalam melihat realita yang sebenarnya. Jadi itu yang terjadi, perang narasi dan memang rakyat berperang dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, jadi menarik nih tadi yang disampaikan Mbak Oki bahwa ternyata Pak Jokowi ini setelah selesai jadi presiden masih memainkan beberapa desain ya. Salah satunya tadi Mbak Oki coba capture dari kacamata sosiolognya bahwa itu sempat ada orang ya, yang didesain mau ketemu di hari Jumat dan Pak Jokowi mempersilahkan masuk ke rumahnya tapi minta maaf bahwa mau salat dulu, salat Jumat betul. ya. Dan itu kan pasti kamera sudah dipasang. Kamera sudah siap di pinggir jalan, kan itu harus kita mempertanyakan itu juga kan. Tapi dan itu disebar ya. Dan buat banyak orang itu dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi kan gitu kan. Gimana nih para ternak, kapan kalian sadar? Nah, betul yang dikatakan abang tadi bahwa ciri-ciri tuh ternak Mulyono. Kalau komentarnya tuh, apa yang Anda perbuat dengan bangsa ini dibandingkan dengan Pak Mulyono, woi ternak bodoh, koplak. Itu pertanyaan sebenarnya nggak bisa ditanyakan kepada selain daripada mantan presiden. Karena kan majikan kamu tuh mantan presiden 2 periode. Nah, pertanyaan itu harusnya dibandingkan dengan Pak SBY karena dia juga mantan presiden 2 periode. Jauh beda lah. Seorang mantan presiden rakyat biasa. Tapi saya juga sepakat dengan jawabannya abang tadi. Apa yang kamu perbuat dengan negara ini? Ya, bayar pajak untuk gaji majikanmu yang membodoh-bodohi kalian. Jancuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.